نستعين ولهم في الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم saya akan baca pentingnya Ramadan, pentingnya bulan Ramadan. Nih, kita akan baca hadis ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbasat sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar. Banyak orang yang bangun malam tetapi tidak mendapatkan apapun dari bangun malamnya kecuali keletihan berjaga malam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nasai, Ibnu Khuzaimah dari kitab At-Targhib. Faedah mengenai hadis ini, para ulama menyebutkan 3 penafsiran yang berbeda. Pertama, hadis ini menyatakan tentang orang-orang yang berpuasa pada siang hari lalu berbuka dengan makanan haram. Semua pahala puasanya hilang karena dosa memakan yang haram lebih besar. Ia tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali haus dan kecuali lapar sepanjang hari. Kedua hadis di atas menyatakan tentang orang yang berpuasa namun mereka terjerumus dalam fitnah, ghibah, membicarakan keburukan orang lain, akan diterangkan kemudian. Ketiga hadis di atas menyatakan orang yang berpuasa tetapi tidak menjauhkan diri dari maksiat, dari dosa, dari maksiat dan dosa. Hadis ini memiliki makna yang luas yang bisa mencakup penafsiran-penafsiran tersebut di atas, bahkan lebih banyak lagi. Begitu pula halnya dengan orang yang sholat sunnah pada malam hari karena suka menggibah atau berbuat dosa lain, misalnya mengerjakan sholat subuh di luar waktunya atau mengerjakan sholat malam karena riya, pamer, karena riya atau pamer, atau pamer dan sum'ah, mencari kemahsuran, maka akan sia-sia pahala ibadahnya. Hadis ke-9. Alhamdulillah telah baca satu hadis tentang pentingnya Ramadan. Dan banyak juga orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Orang itu berpuasa tetapi dengan buka dengan makanan yang haram. Mungkin makanan itu dari mencuri duitnya ya, atau dari apalah istilahnya yang haram, yang tidak boleh. Maka puasanya ini tidak akan mendapatkan pahala. Dan orang yang berpuasa dan banyak juga hal-hal yang lain, dia suka menggibah, dia berpuasa tetapi suka ngomongin orang, kejelekan orang lain, dan hal-hal yang lain yang kira-kiranya
menyangkut atau menjelekkan orang, maka itu pun sama, puasa tidak akan diterima. Mudah-mudahan kita ini berpuasa, maka kita berusaha bagaimana kita berbuka dengan makanan yang halal. Juga kita berusaha bagaimana kita selagi kita berpuasa ini kita harus menahan diri dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, membicarakan aib orang lain. Kita tahan di bulan Ramadan ini ya, supaya kita ini puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga taraweh juga ya, taraweh, sholat taraweh ini juga tidak akan mendapatkan pahala apabila didasari dengan sum'ah. Sum'ah itu yaitu riya, ingin dilihat oleh orang lain. Dia taraweh, cuman dia taraweh itu karena dia itu terbawa oleh situasi. Kalau saya tidak taraweh, saya malu. Orang-orang taraweh, kenapa saya tidak? Saya malu kalau tidak taraweh. Maka dia tarawehnya karena malu. Karena malu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan mendapatkan pahala daripada tarawehnya atau daripada sholat malamnya. Atau mungkin karena dia ini taraweh, tetapi dia ini supaya ketahuan sama orang, dia mungkin duduknya paling depan di sop pertama dan juga di awal waktu, ya setahun sekali misalkan gitu ya. Maka dia ini ingin dilihat orang lain amalannya, sum'ah. Maka dia pun sama tidak akan mendapatkan pahala tarawehnya, pahala sholat malamnya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah dan taufik untuk yaitu beramal semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan beramal mencari ridho selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita siap mengamalkan dan menyampaikan. Apa yang kita tahu kita sampaikan, kita amalkan. Amalkan kalau kita ya. Bukan saja diamalkan, maka yang lebih baik lagi itu lebih penting lagi disampaikan. Kenapa? Karena dengan kita mengamalkan lalu kita menyampaikan, maka apabila orang itu yang kita kasih tahu, orangnya terus dia mengamalkan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.